Shalom rekan-rekan mahasiswa, pada saat ini yang kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita kembali diperjumpakan dalam kegiatan materi dalam bentuk video pembelajaran pada saat ini. Kita bersyukur bahwa dalam pertemuan kedua pada saat ini kita boleh hadir kembali dalam kegiatan lanjutan dari materi kita terkait dengan mata kuliah Sistem Manajemen Informasi. Baik rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita lanjut dalam video pembelajaran pada saat ini, sekali lagi perkenalkan saya selaku dosen pengampu mata kuliah Jofri Herman SIP MSc dengan nomor induk dosen mahasiswa 2226048101. Saat ini saya bagian dari dosen di program studi Kepemimpinan Kristen, Fakultas Budaya dan Kepemimpinan Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Begitu, mari rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudara, kita akan masuk dalam materi kita pada saat ini. Jadi pertemuan kita hari ini akan membahas terkait dengan konsep dasar manajemen informasi atau yang biasa kita singkat dengan SMI. Ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa di Prodi Kepemimpinan Kristen. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang memahami konsep dasar sistem manajemen informasi. Dan adapun topik yang kita akan pelajari hari ini, ya, sebagaimana dengan capaian pembelajaran mahasiswa, ya. Jadi harapan kita bahwa dalam konsep ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari sistem informasi manajemen, baik dalam konteks organisasi maupun dalam konteks pelayanan kita di gereja maupun sebagai mahasiswa Kristen. Pada pertemuan kali ini kita akan diharapkan juga mampu mengidentifikasi konsep dasar dari sistem manajemen informasi. Dan diharapkan juga bahwa mahasiswa mampu memiliki peran dalam mendukung pelayanan mahasiswa di gereja, di tengah masyarakat, maupun dalam aktivitas berbangsa dan bernegara. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan melihat tujuan daripada pembelajaran materi kedua pada saat ini. Jadi pertemuan kita hari ini akan membahas terkait dengan konsep dasar manajemen informasi atau yang biasa kita singkat dengan SMI. Ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa di Prodi Kepemimpinan Kristen. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang memahami konsep dasar sistem manajemen informasi. Dan adapun topik yang kita akan pelajari hari ini, ya, sebagaimana dengan capaian pembelajaran mahasiswa, ya. Jadi harapan kita bahwa dalam konsep ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari sistem informasi manajemen, baik dalam konteks organisasi maupun dalam konteks pelayanan kita di gereja maupun sebagai mahasiswa Kristen. Pada pertemuan kali ini kita akan diharapkan juga mampu mengidentifikasi konsep dasar dari sistem manajemen informasi. Dan diharapkan juga bahwa mahasiswa mampu memiliki peran dalam mendukung pelayanan mahasiswa di gereja, di tengah masyarakat, maupun dalam aktivitas berbangsa dan bernegara. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan melihat tujuan daripada pembelajaran materi kedua pada saat ini. Adapun tujuan pembelajaran pada saat ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu, yang pertama adalah bagaimana menjelaskan pengertian sistem manajemen informasi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi komponen-komponen utama dari sistem manajemen informasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menjelaskan fungsi SMI ini dalam kegiatan organisasi dan dapat memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan kita sebagai pelayan masyarakat, khususnya di gereja. Kemudian bagaimana pula nantinya mata kuliah ini akan terintegrasi dengan keilmuan kita yang kita akan pakai dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam kehidupan moderasi beragama. Dan diharapkan juga dapat mengintegrasikan mata kuliah ini dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itulah adalah tujuan dari pembelajaran kita, sehingga secara umum mata kuliah ini diharapkan dapat memahami konsep-konsep ataupun komponen-komponen di dalam sistem manajemen informasi. Sebelum kita memulai lebih lanjut dan lebih dalam tentang materi ini, sebelumnya saya mengajak kita semua berpikir tentang beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan atau penerapan jikalau sistem manajemen informasi ini tidak dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Apalagi mahasiswa yang aktif di dalam kegiatan gereja pasti memahami, ya, dan melihat secara real kenyataan di lapangan bahwa ketika bagaimana organisasi dalam hal ini gereja mengalami aktivitas atau kegiatan dalam pencatatan data anggota, ataupun ketika kita berbicara tentang gereja, tentang pencatatan anggota jemaat. Kemudian juga kita melihat bagaimana kampus di dalam menyimpan atau mengambil data-data mahasiswa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana ketika organisasi dalam pengambilan keputusan, apakah dia berdasarkan data atau berdasarkan hal-hal yang tidak jelas atau tidak ada dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, ini menjadi salah satu pemikiran kita, salah satu hal yang kadang dalam implementasi gereja atau organisasi secara umum, bagaimana kesulitan-kesulitan dalam penerapan aktivitas. Ya. Baik, kita akan masuk dalam materi kita. Ya. Di awal ini saya akan mencoba memperlihatkan beberapa definisi dari para ahli terkait dengan pengertian sistem. Sebenarnya banyak para ahli yang menjelaskan tentang sistem, namun saya mengambil dua pakar dan diharapkan dari dua pakar ini bisa menjelaskan lebih terperinci secara utuh tentang pengertian manajemen informasi. Yang pertama saya melihat dari pengertian Ludwig van Batavia. Nah, di sini dia mengatakan bahwa sistem itu adalah seperangkat unsur yang saling berinteraksi, ya, dan membentuk suatu kesatuan yang terorganisir. Kemudian dari James O'Brien
menjelaskan bahwa sistem adalah sekumpulan komponen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan melalui proses ini tentunya ada tujuan yang ada dengan melalui beberapa proses yang kita kenal dengan input, proses, output maupun umpan balik. Dari kedua pengertian ini kita bisa memahami bahwa suatu sistem tidak dapat bekerja secara terpisah. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda dapat bekerja secara terpisah. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda satu dengan yang lain, dan fungsi-fungsi itu saling melengkapi. Sehingga sistem bisa satu dengan yang lain, dan fungsi-fungsi itu saling melengkapi. Sehingga sistem bisa bekerja, bisa berhubungan dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sebagai contoh misalnya kita melihat dari tubuh kita, ya itu adalah sebuah sistem. Jadi tubuh ini terdiri dari beberapa organ yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Namun semuanya itu bisa kita kerjakan, semua bisa dilakukan karena sistem dalam tubuh kita itu bekerja sama, menjaga tubuh kita bekerja dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sambil contoh lagi misalnya, menjaga tubuh kita bekerja dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sambil contoh lagi misalnya dalam kehidupan bergereja, tentunya dalam sebuah pelayanan ibadah minggu itu tidak bisa berjalan sendiri. Ya, mungkin rekan-rekan mahasiswa sering melihat bahwa dalam sebuah pelayanan juga harus ada kerjasama antara majelis, kemudian ada pemusik, ada operator multimedia, tim liturgi, kemudian juga ada guru-guru sekolah minggu, dan tentunya jemaat. Nah, unsur-unsur tersebut ini membentuk sebuah sistem pelayanan yang saling mendukung. Juga di organisasi modern kita juga melihat bahwa keberhasilan organisasi itu bukan hanya ditentukan oleh pemimpin secara individu, tetapi juga ada keterhubungan antara seluruh bagian organisasi secara efektif. Ya. Nah, dalam perspektif kepemimpinan Kristen, pemahaman tentang sistem itu mengajarkan bahwa pelayanan merupakan tanggung jawab bersama. Ini kita bisa lihat dari kitab Rasul Paulus ya dalam 1 Korintus ayat 12 ya, bagaimana menggambarkan gereja sebagai satu tubuh dengan banyak anggota yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, namun saling membutuhkan. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa kerja sistemik merupakan bagian dari prinsip kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sistem manajemen informasi berfungsi membantu pimpinan memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan relevan. Dengan adanya SIM, keputusan organisasi tidak lagi hanya berdasarkan pemikiran semata, tapi berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlu memahami dua istilah yang kadang kita anggap dua istilah ini adalah sama, tapi sebenarnya ada perbedaan antara dua kata ini. Ya. Yang pertama yang disebut dengan data, kemudian yang selanjutnya disebut dengan informasi. Ya. Nah, dua pengertian ini kadang membuat kita keliru, ya, salah menempatkan dan salah menginterpretasikan apa yang disebut dengan data, apa yang disebut dengan informasi. Ya. Data adalah fakta yang mentah, yang belum diolah. Ya. Misalnya jumlah anggota yang hadir dalam kegiatan rapat atau pertemuan, atau mungkin dalam kegiatan gereja, ya jumlah jemaat yang hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi data itu adalah angka yang belum diolah. Kemudian ketika data tersebut dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, ya misalnya ada peningkatan atau apa, ya sehingga data itu bisa berubah menjadi sebuah informasi, ya dan memiliki makna yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan. Ya misalnya kemarin kita melihat ada kehadiran anggota kita 20 orang, kemudian meningkat menjadi 120 orang di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, informasi ini yang memiliki makna ketika kita melihat dan mengambil data yang real. Ya. Nah, data atau fakta ya mentah ya, data atau fakta mentah ini yang belum memiliki arti tertentu, sehingga dalam perkembangannya, ya, dalam analisisnya, ya data-data ini akan menjadi hal yang perlu kita olah kembali, ya sehingga ada beberapa data yang bisa menimbulkan informasi, ya. Sehingga ketika data menjadi sebuah informasi, ya data itu harus penting, ya kemudian data itu harus akurat, relevan, dan lengkap. Kemudian data itu juga harus digunakan pada waktu-waktu yang tepat, dan tentunya paling penting juga adalah bahwa data itu dapat dipercaya. Nah, ketika seorang pemimpin yang ingin mengambil sebuah keputusan, pasti ingin mendapatkan informasi yang real, yang update. Ya, sehingga ketika ia mengambil keputusan, tentunya dengan kualitas data yang baik, tentu informasi yang disampaikan juga adalah informasi yang berkualitas. Karena dengan informasi yang berkualitas, ya, kepemimpinan organisasi akan berjalan dengan baik. Nah, dari sinilah muncul konsep sistem manajemen informasi. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita akan mencoba melihat pengertian dari sistem manajemen informasi. Ya. Di sini ada dua pendapat para ahli. Ya, saya melihat ada dua pendapat para ahli yang cukup mewakili daripada pendapat para ahli yang lain. Yang pertama adalah Kenneth J. Louden dan Jen P. Louden, yang mungkin ini dua saudara ya. Nah, kedua ahli ini mengatakan bahwa sistem manajemen informasi merupakan sistem yang mengumpulkan, memproses, kemudian menyimpan, dan mendistribusikan informasi itu untuk pengambilan keputusan serta pengendalian dalam berorganisasi. Kemudian ada ahli lagi yang mengatakan bahwa ini pendapatnya Gordon B. Davids ya, mengatakan bahwa sistem manajemen informasi itu adalah suatu sistem manusia dan mesin. Jadi ada dua unsur di situ, ada manusia dan ada mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi. Jadi manajemen ini dan fungsi dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, berdasarkan dua pengertian tersebut mungkin kita bisa pahami bahwa sistem manajemen informasi bukan hanya berkaitan dengan komputer atau teknologi, tetapi juga manusia, ya, juga mencakup prosedur dalam pengambilan dan pengelolaan informasi. Ya. Jadi sistem manajemen informasi ini bekerja memproses, ya, mulai dari mengumpulkan, mengolah, menyimpan, kemudian menyajikan informasi dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Ya, kita tahu bahwa dalam sebuah organisasi ada pemimpin ya dalam level tertinggi, kemudian sampai dengan pada level terendah. Nah, diharapkan bahwa dengan adanya sistem manajemen informasi ini seorang pemimpin itu dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat, bukan hanya sekedar perkiraan atau asumsi-asumsi belaka. Karena banyak organisasi yang gagal bukan karena kekurangan teknologi, ya, tetapi karena informasi yang tersedia itu tidak dikelola dengan data-data yang baik, tidak dikelola dengan
data-data yang akurat. Sehingga boleh saya katakan bahwa keberhasilan dari sistem manajemen informasi itu bergantung pada kemampuan organisasi di mana dalam mengelola seluruh komponen-komponen yang ada secara utuh dan secara terintegrasi. Baik, kita akan masuk kepada dan melihat apa sih yang menjadi komponen-komponen utama dalam sistem manajemen informasi. Kita akan lanjut ke tag berikutnya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sistem itu bekerja. Ya. Tadi saya sudah menjelaskan ada komponen-komponen yang saling bersinergis ya, dalam menciptakan sebuah sistem. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sistem itu bekerja berdasarkan komponen-komponen yang ada. Ya. Secara sederhana, ya, bahwa sistem manajemen informasi itu bekerja melalui 4 tahap. Tapi yang pertama kita sebut dengan input ya, atau masukan. Jadi tahap pertama ini bagaimana cara data itu diperoleh, kemudian disimpan dalam sebuah perangkat keras misalnya. Ya. Kemudian setelah proses input, kemudian beralih ke namanya proses tahap kedua yang disebut dengan pengolahan data. Jadi data ini diolah, ya mungkin banyak data-data mentah, kemudian data-data itu disaring di proses input tadi, kemudian masuk ke tahap yang kedua, ya data itu diolah, dilihat mana yang relevan, mana yang tidak relevan, disaring data itu mana yang data yang bagus, yang mana yang tidak baik. Nah, setelah itu masuk ke tahap yang ketiga yang disebut dengan output, informasi yang dihasilkan. Jadi data itu setelah diolah, kemudian menghasilkan informasi. Nah, informasi ini tentunya juga akan dipergunakan ya dalam pengambilan keputusan. Kemudian tahap yang keempat adalah feedback atau umpan balik. Ya, jadi mungkin dalam output atau informasi yang kita dapatkan itu ya dalam perkembangan selanjutnya mungkin mengalami banyak revisi atau banyak yang hal-hal yang butuh ditambahkan sehingga data ini atau informasi yang sudah dihasilkan itu mengalami yang namanya proses umpan balik. Ya. Nah, umpan balik ini kembali lagi proses input. Jadi informasi atau hal-hal yang mungkin kurang atau yang butuh kita tambahkan itu akan kembali ke proses input. Nah, dalam prakteknya ya bahwa proses ini itu juga akan membantu kita dalam melakukan evaluasi dan perencanaan program. Ya, karena kita ketahui bahwa dalam sebuah organisasi itu pasti ada kita ketemui di depan itu pasti banyak kendala-kendala. Nah, dalam proses ini ya, dalam 4 tahapan ini itu membantu kita dalam melakukan proses evaluasi, melihat lagi mana-mana hal yang kurang dan juga kita akan melihat ya bagaimana rencana-rencana kita selanjutnya. Ya. Nah, dalam beberapa konteks organisasi modern ya, tentunya ini juga sangat membantu kita ya dalam hal penerapan dan tata kelola dalam pelayanan. Ya, dalam organisasi modern tentunya dan dalam konteks bergereja misalnya ya, sistem atau komponen-komponen atau tahapan-tahapan inilah yang akan memungkinkan dalam melihat pengelolaan organisasi kita berjalan dengan baik. Nah, ketika proses ini berjalan dengan baik, tentunya ya, harapan kita bahwa organisasi itu boleh berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Baik, pada pembelajaran selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana integrasi keilmuan SME ini, ya, sistem manajemen informasi ini dalam beberapa kajian-kajian moderasi, kemudian dalam integrasinya dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya harap mahasiswa tetap semangat dalam mengikuti video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, ya. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem manajemen informasi ini dalam keterkaitannya dengan moderasi beragama. Ya. Jadi moderasi beragama ini adalah satu jargon dari Kementerian Agama, ya, salah satu motivasi dalam bagaimana kita sebagai warga negara yang hidup, yang memiliki makna dan tentunya memiliki dampak dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, nilai-nilai moderasi beragama ya, yang dapat kita terapkan ketika sistem ini bisa juga berjalan dengan baik, ya, kita bisa aplikasikan dalam berbagai bentuk kegiatan. Ya, yang pertama itu kita memiliki komitmen kebangsaan. Ya. Jadi informasi yang kita kelola itu harus mendukung persatuan dan keutuhan bangsa. Jadi sistem-sistem yang kita bangun itu bukan hanya sistem yang terkait dengan diri kita atau terkait dengan organisasi di mana kita menjalankan sistem itu, tapi juga tentunya bahwa sistem ini mendukung daripada persatuan dan keutuhan bangsa. Diharapkan bahwa sistem ini bisa mempererat, ya, aplikasi yang kita kembangkan ini bisa menyatukan beberapa komponen-komponen bangsa. Yang kedua adalah toleransi. Nah, ini juga penting bagi kita ya sebagai umat beragama, ya, nilai-nilai kasih, nilai-nilai toleransi itu kita bisa kembangkan. Nah, sistem yang kita bangun ya, diharapkan juga menjadi sarana komunikasi ya, dalam menghargai keberagaman, dalam menghargai perbedaan dalam sisi agama maupun dalam sisi keyakinan, ya, apalagi banyak kearifan-kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Sehingga nantinya bahwa sistem informasi ini tidak diskriminatif atau tidak mencoba memperbedakan dengan kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini dua hal yang sangat penting di dalam melihat manajemen dalam keterkaitannya dengan moderasi beragama. Kemudian yang ketiga adalah anti kekerasan. Ya. Jadi informasi yang kita bangun itu baik melalui media digital, ya, juga baik melalui media-media yang lain, itu harapannya tidak ada ujaran-ujaran kebencian, ya, provokasi, ya, maupun tindakan-tindakan yang menimbulkan konflik, memicu konflik. Nah, ini khususnya para pencipta sistem, ya, para programmer, ya, diharapkan bahwa tidak ada kata-kata atau narasi-narasi dalam sistem itu yang mencoba menimbulkan kesan-kesan kekerasan. Yang keempat adalah akomodatif dari budaya lokal. Ya. Teknologi dan sistem informasi juga harus menghargai yang namanya kearifan lokal. Ya, dalam konteks di mana kita berada, ya, di mana sistem itu dikembangkan, sistem itu dibangun, ya, sistem itu dipelihara, kita harus kontekskan di mana tempat kita berada. Dan yang terakhir adalah bagaimana sistem itu, ya, menciptakan, ya, apalagi kita sebagai kepemimpinan, ya, prodi kepemimpinan Kristen, mahasiswa diharapkan sebagai calon-calon pemimpin Kristen itu memanfaatkan teknologi itu dengan secara profesional, ya. Nah, sistem yang dikembangkan itu juga harus mencerminkan nilai-nilai kasih, keadilan, ya, penghormatan terhadap semua sesama dan menciptakan semangat hidup dalam keberagaman. Jadi 5 hal ini yang bagi kita semua, ya, ini kita berada dalam dinamika kebangsaan yang disebut dengan moderasi beragama, ya. Sehingga harapan kita bahwa
ketika kita berada dalam sebuah sistem, ya apalagi ini sekarang dengan media digital, itu kita hidup, ya kita hidup dengan baik, ya kita mengelola informasi dengan baik, kemudian kita pertanggungjawabkan juga secara bijaksana. Nah, dengan demikian bahwa teknologi informasi tidak hanya berfungsi meningkatkan efisiensi organisasi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat persaudaraan, toleransi, kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, Kementerian Agama saat ini lagi menggaungkan yang namanya moderasi beragama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana keilmuan atau sistem manajemen informasi ini sebagai sebuah mata kuliah itu terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan penelitian. Ya, kita ketahui bahwa di kampus itu selain kita belajar, ya diharapkan bahwa ada namanya dharma penelitian. Nah, bagaimana sistem informasi ini tidak hanya digunakan di dalam dunia bisnis, ya walaupun memang prinsip awalnya memang kalau berbicara tentang informasi atau aplikasi-aplikasi itu lebih kepada dunia bisnis, ya, tetapi juga mempunyai peranan yang penting di dalam kegiatan-kegiatan penelitian di perguruan tinggi. Ya. Sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi, tentunya penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru, menemukan solusi, ya, atas berbagai permasalahan-permasalahan serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam seluruh proses tersebut, ya, sistem manajemen informasi sebagai alat yang membantu dalam proses pengolahan data dan informasi penelitian secara sistematis. Ya. Dalam kegiatan penelitian kampus, ya, dosen dan mahasiswa seringkali terlibat dalam hal pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, yang juga melalui dokumentasi, ya, maupun dalam berbagai sumber-sumber digital. Ya. Data itu dihasilkan, ya, data itu dikumpul, kemudian disimpan, diorganisasi, diolah, kemudian dianalisis, ya, kemudian disajikan dalam bentuk informasi yang punya makna atau bermakna. Nah, proses inilah yang menunjukkan ada keterkaitan langsung antara penelitian dan sistem manajemen informasi. Ya, sambil contoh misalnya, ya, ketika mahasiswa kepemimpinan Kristen melakukan penelitian mengenai kepemimpinan gereja atau efektivitas pelayanan, ya, pemberdayaan jemaat, ataupun juga yang tadi saya jelaskan tentang moderasi beragama, ya pasti mereka akan mengumpulkan berbagai data-data di lapangan. Nah, data-data tersebut kemudian diolah yang menggunakan aplikasi pengolahan data, kemudian disusun dalam basis data penelitian, kemudian dianalisis. Nah, hasil dari itu adalah menghasilkan temuan-temuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai calon pemimpin Kristen mahasiswa tentunya diharapkan mampu menggunakan sistem manajemen informasi ini tidak hanya untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas, tetapi juga membangun budaya akademik, ya, yang tentunya menghargai kebenaran data, keadilan, keberagaman, dan kemanusiaan. Sehingga dengan demikian bahwa sistem manajemen informasi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung penelitian kampus yang profesional, berbasis data, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi gereja, masyarakat, serta bangsa dan negara kita. Baik, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, ya, yang terkasih, ya, ada juga yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Ini juga salah satu dharma yang penting di dalam perguruan tinggi. Nah, kontribusi mata kuliah kita juga diharapkan punya nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat. Ya, karena kontribusi yang paling penting dalam pengabdian masyarakat juga itu sangat dipengaruhi dengan pengetahuan kita, ya, terkait dengan pemahaman kita terhadap mata kuliah yang kita ikuti. Ya. Sebagai salah satu unsur dari dharma perguruan tinggi, ya, pengabdian kepada masyarakat bertujuan bagaimana kita menerapkan ilmu pengetahuan yang kita bangun di ruang kelas itu membantu masyarakat, ya, menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Nah, dalam konteks ini, sistem manajemen informasi menjadi sarana yang dapat digunakan untuk mengelola data, menyediakan informasi yang akurat, serta mendukung perencanaan dan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat. Yang seringkali suatu program pengabdian masyarakat menghadapi banyak kendala karena kurangnya data yang valid. Bagaimana data yang valid itu menjawab kebutuhan masyarakat. Akibatnya, banyak program pengabdian masyarakat itu tidak dilaksanakan dengan baik, tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Melalui sistem informasi, data masyarakat dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis secara sistematis sebagai sebuah program yang dirancang menjadi lebih tepat sasaran. Sebagai contoh misalnya, mahasiswa dan dosen dalam melakukan pendataan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi pendidikan masyarakat, ya, apa yang menjadi kebutuhan pelayanan masyarakat, yang baik melalui survei-survei, wawancara, dan seterusnya, kemudian diolah. Nah, data atau informasi inilah yang akan menentukan jenis program seperti apa yang cocok, yang dibutuhkan dalam pengabdian kita kepada masyarakat. Dalam perspektif kepemimpinan Kristen, ya, pemanfaatan sistem manajemen informasi dalam konteks pengabdian kepada masyarakat itu adalah merupakan wujud tanggung jawab pelayanan kita kepada masyarakat. Pelayanan tidak hanya didasarkan kepada asumsi, tetapi didasarkan pada informasi yang akurat sehingga memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, sistem manajemen informasi berkontribusi dalam mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis data, berorientasi pada kebutuhan yang nyata, serta dilandasi dengan nilai-nilai moderasi beragama, nilai-nilai kebangsaan, dan nilai-nilai dalam mewujudkan cinta kasih kepada sesama. Baik, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, ya, yang terkasih, ya, ada juga yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Ini juga salah satu dharma yang penting di dalam perguruan tinggi. Nah, kontribusi mata kuliah kita juga diharapkan punya nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat. Ya, karena kontribusi yang paling penting dalam pengabdian masyarakat juga itu sangat dipengaruhi dengan pengetahuan kita, ya, terkait dengan pemahaman kita terhadap mata kuliah yang kita ikuti. Ya. Sebagai salah satu unsur dari dharma perguruan tinggi, ya, pengabdian kepada masyarakat bertujuan bagaimana kita menerapkan ilmu pengetahuan yang kita bangun di ruang kelas itu membantu masyarakat, ya, menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Nah, dalam konteks ini, sistem manajemen informasi menjadi sarana yang dapat digunakan untuk mengelola data, menyediakan informasi yang akurat, serta mendukung perencanaan dan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat. Yang seringkali suatu program pengabdian masyarakat menghadapi banyak kendala karena kurangnya data yang valid. Bagaimana data yang valid itu menjawab kebutuhan masyarakat. Akibatnya, banyak program pengabdian masyarakat itu tidak dilaksanakan dengan baik, tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Melalui sistem informasi, data masyarakat dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis secara sistematis sebagai sebuah program yang dirancang menjadi lebih tepat sasaran.
Sebagai contoh misalnya, mahasiswa dan dosen dalam melakukan pendataan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi pendidikan masyarakat, ya, apa yang menjadi kebutuhan pelayanan masyarakat, yang baik melalui survei-survei, wawancara dan seterusnya, kemudian diolah. Nah, data atau informasi inilah yang akan menentukan jenis program seperti apa yang cocok, yang dibutuhkan dalam pengabdian kita kepada masyarakat. Dalam perspektif kepemimpinan Kristen, ya, pemanfaatan sistem manajemen informasi dalam konteks pengabdian kepada masyarakat itu adalah merupakan wujud tanggung jawab pelayanan kita kepada masyarakat. Pelayanan tidak hanya didasarkan kepada asumsi, tetapi didasarkan pada informasi yang akurat sehingga memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, sistem manajemen informasi berkontribusi dalam mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis data, berorientasi pada kebutuhan yang nyata, serta dilandasi dengan nilai-nilai moderasi beragama, nilai-nilai kebangsaan, dan nilai-nilai dalam mewujudkan cinta kasih kepada sesama. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya mengajak saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa untuk merenungkan beberapa hal yang menjadi refleksi atau dalam pertanyaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang pertama adalah, apakah teknologi yang kita gunakan selama ini sudah membantu membangun kehidupan kita yang lebih baik, atau sebaliknya? Kemudian yang kedua adalah, apakah informasi yang kita bagikan melalui media digital telah mencerminkan nilai-nilai kasih, kejujuran, dan tanggung jawab? Apakah dalam bermedia sosial itu malahan nilai-nilai yang tidak baik saja yang kita terapkan dalam media sosial? Dan yang ketiga adalah, bagaimana seorang pemimpin Kristen dapat memanfaatkan sistem manajemen informasi dalam hal memperkuat pelayanan sekaligus menjaga kerukunan antar umat beragama maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertanyaan-pertanyaan penting karena keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuannya menguasai teknologi, tapi juga dari kemampuannya menggunakan teknologi secara bijaksana demi kemaslahatan bersama. Saudara mahasiswa yang saya kasihi, pada pertemuan ini kita telah mempelajari konsep dasar sistem manajemen informasi. Kita memahami bahwa sistem merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kita juga telah membedakan antara data dan informasi, serta memahami bahwa informasi yang berkualitas menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut, kita juga telah mempelajari bahwa sistem manajemen informasi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan pengambilan keputusan. Sistem ini terdiri atas berbagai komponen-komponen seperti manusia, data, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dari jaringan yang saling terintegrasi. Dalam konteks kepemimpinan Kristen, sistem manajemen informasi tidak hanya dipahami sebagai alat teknologi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Informasi yang dikelola dengan baik akan membantu pemimpin mengambil keputusan yang lebih tepat, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kita juga melihat bahwa sistem manajemen informasi memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan penelitian di perguruan tinggi. Melalui pengolahan data yang sistematis, mahasiswa dan dosen dapat menghasilkan informasi yang valid untuk mendukung penelitian ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengambilan keputusan yang berbasis bukti atau yang istilahnya kita kenal evidence-based decision making. Selain itu, sistem manajemen informasi berperan penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Data dan informasi akurat membantu perguruan tinggi, gereja, maupun organisasi pelayanan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merancang program yang tepat sasaran, serta mengevaluasi dampak pelayanan yang telah dilakukan. Sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai moderasi beragama, penggunaan sistem manajemen informasi juga harus dilandasi oleh sikap kejujuran, tanggung jawab, penghormatan kepada keberagaman, serta komitmen untuk membangun kerukunan dan perdamaian. Informasi yang kita kelola dan sebarkan hendaknya menjadi sarana untuk memperkuat persaudaraan, bukan menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, sebagai calon pemimpin Kristen saudara tidak hanya dituntut untuk mampu memahami dan memanfaatkan teknologi informasi, tetapi juga menggunakan secara etis, bijaksana, dan bertanggung jawab demi kemajuan organisasi, pelayanan, dunia akademik, serta kehidupan masyarakat yang harmonis. Saya berharap melalui pembelajaran ini, saudara-saudara semakin menyadari bahwa sistem manajemen informasi bukan sekedar perangkat teknologi, melainkan instrumen strategis yang mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan Kristen yang berdampak bagi sesama. Terima kasih atas perhatian saudara dalam pembelajaran hari ini. Tetaplah semangat belajar, kembangkan diri, dan menjadi pemimpin Kristen yang berintegritas, profesional, serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melayani Tuhan, gereja, dan masyarakat. Selamat, sekali lagi terima kasih atas kepedulian mahasiswa untuk mengikuti video pembelajaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.